ketika langit masih terlalu tinggi untuk dijangkau. Langit selalu menjadi batas yang menantang manusia sejak awal peradaban. Di bawah hamparan biru itu, manusia hanya bisa mendongak, membayangkan bagaimana rasanya melayang bebas seperti burung. Di sebuah kota kecil di Jerman pada tahun 1890, seorang anak laki-laki berdiri di halaman rumahnya sambil menatap langit senja. Namanya Elias Hartmann, dan sejak kecil ia percaya bahwa langit bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah mimpi. Ayahnya, Profesor Wilhelm Hartmann, adalah seorang ilmuwan mekanika yang sering menghabiskan malam di ruang kerjanya. Rak-rak kayu dipenuhi sketsa roda gigi, baling-baling, dan catatan tentang gaya angkat. Wilhelm sering berkata kepada Elias, manusia tidak diciptakan dengan sayap, tapi diberi akal untuk menciptakannya. Kalimat itu tertanam kuat di benak Elias, menjadi api kecil yang kelak membakar rasa penasarannya sepanjang hidup. Namun mimpi manusia untuk terbang jauh lebih tua dari Elias. Dalam catatan sejarah yang ia baca, Elias menemukan kisah Icarus, pemuda Yunani yang mencoba terbang dengan sayap lilin. Ia jatuh bukan karena mimpi itu salah, tetapi karena teknologi belum siap. Berabad-abad kemudian, Leonardo da Vinci menggambar mesin terbang dengan detail luar biasa, sayap mekanis, baling-baling udara, dan konsep yang terlalu maju untuk zamannya. Elias terpesona. Baginya, Leonardo bukan seniman, melainkan penjelajah langit yang terlahir terlalu dini. Memasuki abad ke-19, dunia mulai berubah. Revolusi industri menghadirkan logam ringan, mesin uap, dan pemahaman baru tentang fisika. Di Prancis, balon udara mulai mengangkat manusia ke angkasa, bukan dengan sayap, tetapi dengan udara panas. Elias muda menyaksikan sebuah foto balon udara pertama kali dan menuliskannya di buku hariannya. Manusia akhirnya naik ke langit, meski belum bisa mengendalikannya. Puncak dari semua mimpi itu terjadi pada Desember 1903, di sebuah pantai berangin bernama Kitty Hawk, Amerika Serikat. Elias, yang saat itu telah menjadi jurnalis muda, membaca kabar tentang dua bersaudara, Orville dan Wilbur Wright, yang berhasil menerbangkan mesin lebih berat dari udara. Pesawat itu sederhana, terbuat dari kayu dan kain, dengan mesin kecil yang bergetar hebat. Namun selama 12 detik, mesin itu melawan gravitasi dan terbang sejauh 36 meter. Bagi dunia, itu hanya sekejap. Bagi Elias, itu adalah momen ketika sejarah berubah selamanya. Ia menulis dalam catatannya malam itu, hari ini, manusia tidak lagi hanya memimpikan langit. Ia menaklukkannya. Pesawat Wright bukan sekadar mesin. Ia adalah bukti bahwa kegigihan, ilmu pengetahuan, dan mimpi bisa mengalahkan batas alam. Narasi ini menutup dengan Elias berdiri di stasiun kereta, bersiap melakukan perjalanan keliling dunia untuk menyaksikan bagaimana mesin terbang ini akan mengubah peradaban. Ia belum tahu bahwa pesawat, yang lahir dari mimpi, akan segera dipanggil oleh perang, perdagangan, dan ambisi global. Langit yang dulu sunyi, tak lama lagi akan dipenuhi deru mesin, dan sejarah baru pun dimulai. Ketika langit menjadi medan perang, deru mesin yang dulu terdengar asing kini mulai menjadi suara yang dikenal dunia. Elias Hartmann, yang telah beranjak dewasa, berdiri di sebuah lapangan terbang sederhana di pinggiran Paris pada tahun 1914. Di hadapannya, beberapa pesawat kayu berlapis kain berjajar rapi. Bentuknya masih rapuh, sayapnya ditopang kawat baja, dan mesinnya meraung seolah menolak untuk dipercaya. Namun Elias tahu, inilah masa depan yang kini dibayangi oleh perang. Perang Dunia Pertama pecah seperti badai yang tak terelakkan. Negara-negara Eropa saling mengerahkan kekuatan, dan pesawat terbang yang awalnya diciptakan untuk observasi kini dipaksa menjalani peran baru. Dari langit, manusia mulai saling mengintai, lalu menyerang. Elias mencatat dengan getir bagaimana mimpi tentang terbang berubah menjadi alat penghancur. Langit, tulisnya, tak lagi netral. Ia telah dipersenjatai. Di medan perang Prancis dan Belgia, pesawat-pesawat awal digunakan untuk pengintaian parit musuh. Namun kebutuhan akan keunggulan membuat inovasi datang cepat dan kejam. Senapan mesin dipasang di hidung pesawat, baling-baling diperkuat, dan manuver udara menjadi seni baru yang mematikan. Nama-nama seperti Manfred von Richthofen, si Baron Merah, mulai dikenal sebagai ksatria udara modern, pahlawan bagi sebagian,
mimpi buruk bagi yang lain. Elias menyaksikan langsung bagaimana teknologi berkembang pesat di bawah tekanan perang. Dalam hitungan tahun, kecepatan pesawat meningkat, struktur menjadi lebih kuat, dan desain aerodinamis mulai dipahami. Pesawat tak lagi sekadar bisa terbang, ia harus unggul, cepat, dan mematikan. Ayahnya, Wilhelm, yang kini menua, menulis surat kepadanya. Perang mempercepat ilmu pengetahuan, tapi memperlambat nurani manusia. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Elias. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir pada 1918, jutaan nyawa melayang, dan dunia tak pernah sama lagi. Namun dari puing-puing kehancuran itu, pesawat terbang keluar sebagai teknologi yang tak bisa dihentikan. Lapangan terbang militer mulai dialihfungsikan, pilot-pilot perang kembali sebagai manusia yang membawa keterampilan luar biasa, dan dunia sipil mulai melirik langit sebagai jalur baru. Tapi kedamaian itu rapuh. 2 dekade kemudian, bayang-bayang perang kembali menyelimuti dunia. Perang Dunia Kedua meledak dengan skala yang jauh lebih besar. Elias, kini seorang sejarawan penerbangan, menyaksikan transformasi yang lebih mengerikan sekaligus mengagumkan. Pesawat tempur menjadi mesin presisi tinggi. Bomber raksasa menggelapkan langit kota-kota besar. Radar, navigasi modern, dan mesin jet mulai dikembangkan dalam diam dan rahasia. Di langit Inggris, Jerman, dan Pasifik, pertempuran udara menentukan nasib bangsa. Pesawat bukan lagi pendukung, ia menjadi pusat strategi perang. Kota bisa hancur dari udara, dan kemenangan bisa diraih tanpa menginjakan kaki di darat. Elias menulis dengan nada muram, manusia akhirnya menguasai langit, tetapi lupa bertanya untuk apa. Saat perang usai pada 1945, dunia kembali terdiam. Namun kali ini, pesawat terbang telah berubah selamanya. Ia bukan lagi eksperimen atau sekadar alat militer, melainkan simbol kekuatan, kecepatan, dan dominasi teknologi. Elias berdiri di bandara yang kini mulai dipenuhi pesawat bekas perang yang akan diubah menjadi pesawat penumpang. Ia menyadari satu hal penting, jika perang mampu mendorong pesawat sejauh ini, maka kedamaian mungkin bisa membawanya lebih jauh lagi. Narasi ini berakhir dengan Elias menatap landasan pacu yang panjang dan lurus, membayangkan masa depan ketika pesawat tidak lagi membawa bom, melainkan manusia dari satu benua ke benua lain. Langit, yang sempat menjadi medan perang, perlahan bersiap menjadi jembatan dunia. Ketika langit menjadi jalan raya dunia, perang telah usai, dan dunia mencoba belajar bernapas kembali. Di sebuah bandara yang masih berbau oli dan besi bekas perang, Elias Hartmann berdiri menyaksikan pesawat-pesawat tua yang dahulu membawa bom, kini dicat ulang dengan warna cerah. Mesin-mesin itu tidak lagi diarahkan ke kota musuh, melainkan ke kota tujuan. Tahun-tahun setelah 1945 menjadi masa kelahiran sebuah gagasan besar, langit sebagai jalur perjalanan manusia. Elias mencatat bahwa perubahan ini tidak terjadi seketika. Banyak orang masih takut terbang. Langit menyimpan trauma perang, dan suara mesin pesawat masih mengingatkan pada sirene bahaya. Namun perlahan, kepercayaan tumbuh. Maskapai-maskapai pertama bermunculan, memanfaatkan pesawat militer yang dimodifikasi. Kursi penumpang dipasang, jendela diperbesar, dan pramugari diperkenalkan sebagai simbol keramahan di udara. Terbang tak lagi terasa seperti eksperimen nekat, melainkan pengalaman istimewa. Pada akhir 1940-an dan awal 1950-an, penerbangan komersial mulai menghubungkan kota-kota besar. London, Paris, New York, dan kota-kota lain terasa semakin dekat. Elias ikut dalam salah satu penerbangan transatlantik awal. Di dalam kabin, ia melihat wajah-wajah penuh takjub, pengusaha, jurnalis, keluarga yang ingin bertemu kembali setelah perang. Di ketinggian ribuan meter, batas negara terasa menghilang. Dunia mengecil, dan manusia mulai memandang planet ini sebagai satu ruang bersama. Teknologi pun berkembang pesat. Pesawat bermesin baling-baling digantikan oleh mesin yang lebih kuat dan efisien. Navigasi udara menjadi lebih akurat dengan bantuan radio dan sistem komunikasi modern. Bandara berubah dari lapangan sederhana menjadi pusat aktivitas global. Elias menulis, jika rel kereta menyatukan daratan, maka pesawat menyatukan dunia. Titik balik terbesar terjadi ketika mesin jet mulai digunakan untuk penerbangan sipil. Kecepatan meningkat drastis,
waktu tempuh terpangkas setengahnya, dan kenyamanan meningkat. Perjalanan yang dulu memakan waktu berhari-hari kini hanya beberapa jam. Bagi generasi baru, terbang bukan lagi keajaiban, melainkan rutinitas. Elias, yang kini telah memasuki usia senja, tersenyum menyadari betapa cepat mimpi masa kecilnya menjadi kenyataan massal. Namun kemajuan ini membawa konsekuensi. Bandara semakin padat, langit semakin ramai. Lalu lintas udara membutuhkan aturan, menara pengawas, dan standar keselamatan yang ketat. Kecelakaan-kecelakaan awal menjadi pelajaran mahal yang memaksa dunia penerbangan untuk mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Dari tragedi, lahir prosedur, dari kesalahan, lahir kepercayaan publik. Pada dekade 1960-an dan 1970-an, pesawat menjadi simbol kemajuan dan status. Seragam awak kabin tampil elegan, makanan disajikan dengan peralatan perak, dan terbang dianggap pengalaman mewah. Elias menulis dalam salah satu bukunya, "Langit kini tak lagi jauh." Ia telah menjadi ruang tamu peradaban modern. Di penghujung narasi ini, Elias duduk di ruang tunggu bandara internasional, dikelilingi bahasa yang berbeda, warna kulit yang beragam, dan tujuan yang tak terhitung. Ia menyadari bahwa pesawat telah mengubah cara manusia memandang jarak, waktu, dan perbedaan. Langit tak lagi sekadar ruang kosong, ia telah menjadi jalan raya dunia, tempat manusia saling mendekat, bukan menjauh. Namun di balik semua kemajuan itu, satu pertanyaan masih menggantung di benak Elias. Sejauh mana manusia akan melaju? Jika baling-baling mampu membawa manusia melintasi samudra, maka apa yang akan terjadi ketika kecepatan bukan lagi batas? Pertanyaan itulah yang membuka pintu menuju bab berikutnya, era kecepatan, kekuatan, dan ambisi tanpa batas di langit. Lebih cepat dari suara, lebih tinggi dari mimpi. Langit pada paruh kedua abad ke-20 tak lagi sunyi. Ia dipenuhi garis-garis putih yang ditinggalkan pesawat jet, membelah biru dengan kecepatan yang belum pernah dibayangkan generasi sebelumnya. Elias Hartmann, kini seorang lelaki tua dengan rambut memutih, berdiri di balkon bandara Frankfurt sambil menatap sebuah pesawat jet lepas landas. Dalam hitungan detik, pesawat itu menghilang dari pandangan. Kecepatan telah menjadi bahasa baru manusia. Mesin jet, yang lahir dari kebutuhan perang, kini mencapai puncak kematangannya. Pesawat tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih besar dan lebih kuat. Di Amerika dan Eropa, pesawat-pesawat raksasa mulai mengangkut ratusan penumpang dalam satu perjalanan. Elias mencatat bahwa langit kini bukan hanya jalur, melainkan arena persaingan teknologi dan prestise bangsa. Puncak ambisi itu terwujud dalam proyek pesawat supersonik. Ketika Concorde pertama kali diperkenalkan, dunia terdiam kagum. Pesawat ini mampu terbang lebih cepat dari suara, menyeberangi Samudra Atlantik hanya dalam beberapa jam. Elias menyaksikan peluncuran Concorde dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia melihat pencapaian luar biasa umat manusia. Di sisi lain, ia bertanya dalam hati, apakah kecepatan ini benar-benar dibutuhkan, atau sekadar pembuktian ego peradaban? Tak hanya sipil, dominasi udara juga menjadi inti kekuatan militer modern. Pesawat tempur generasi baru mampu menembus radar, bermanuver ekstrim, dan membawa persenjataan canggih. Langit kembali menjadi wilayah strategis, namun kali ini dengan teknologi yang nyaris tak terlihat. Elias menulis dengan nada reflektif, perang telah berubah bentuk, tetapi ketergantungan manusia pada langit tetap sama. Di saat yang sama, dunia penerbangan menghadapi tantangan baru. Biaya operasional meningkat, suara ledakan sonik dari pesawat supersonik mengganggu permukiman, dan isu lingkungan mulai mencuat. Bahan bakar fosil yang membakar langit meninggalkan jejak yang tak kasat mata, polusi dan kekhawatiran akan masa depan bumi. Concorde, simbol kejayaan teknologi, akhirnya dipensiunkan. Kecepatan ekstrim terbukti tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan. Elias, yang menyadari usianya semakin menua, mulai menulis dengan lebih banyak renungan daripada laporan. Ia melihat pesawat bukan lagi sebagai alat penakluk, melainkan cermin dari pilihan manusia. Kita bisa membuatnya lebih cepat, lebih kuat, dan lebih canggih. Namun pertanyaannya tetap sama, kemana kita akan pergi? Pada akhir abad ke-20, fokus dunia penerbangan perlahan bergeser. Efisiensi, keselamatan,
dan aksesibilitas menjadi kata kunci baru. Maskapai murah muncul, membuat terbang dapat dinikmati lebih banyak orang. Langit menjadi semakin demokratis. Elias tersenyum melihat keluarga biasa, bukan hanya elit, naik pesawat dengan tujuan sederhana, berlibur, bekerja, atau pulang ke rumah. Narasi ini ditutup dengan Elias menatap langit malam yang dipenuhi cahaya lampu pesawat. Ia menyadari bahwa manusia telah mencapai batas tertentu, bukan karena teknologi berhenti berkembang, tetapi karena peradaban mulai bertanya tentang makna kemajuan itu sendiri. Kecepatan bukan lagi tujuan akhir. Mungkin, jawabannya ada pada masa depan yang lebih bijaksana, bukan lebih tergesa-gesa. Dan di sanalah cerita pesawat terbang bersiap memasuki bab terakhirnya, bukan tentang seberapa cepat manusia bisa terbang, melainkan seberapa jauh ia bisa menjaga keseimbangan antara mimpi dan tanggung jawab. Langit masa depan dan warisan manusia. Di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk bandara besar, Elias Hartman duduk di beranda rumahnya. Usianya telah melewati 9 dekade. Tangannya bergetar ringan saat membuka buku catatan terakhir, buku yang sejak muda selalu menemaninya mencatat perjalanan manusia menaklukkan langit. Di atas kepalanya, pesawat modern melintas tanpa suara keras, jauh lebih senyap dibanding mesin-mesin kasar yang pertama kali ia lihat puluhan tahun silam. Dunia penerbangan telah berubah lagi. Pesawat kini dirancang bukan hanya untuk terbang, tetapi untuk bertahan. Efisiensi bahan bakar, material ringan, dan desain aerodinamis menjadi prioritas. Insinyur berbicara tentang sayap yang meniru burung, mesin listrik, dan bahan bakar ramah lingkungan. Elias tersenyum kecil. Mimpi lama manusia ternyata kembali ke titik awal, belajar dari alam, bukan menaklukkannya. Ia teringat ayahnya, Wilhelm, dan kalimat yang dulu mengawali segalanya. Kini Elias memahami maknanya sepenuhnya. Akal manusia bukan sekadar alat untuk melampaui batas, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Pesawat masa depan tidak lagi hanya menjanjikan kecepatan, melainkan keberlanjutan. Konsep pesawat tanpa pilot, navigasi berbasis satelit, dan kecerdasan buatan mulai menjadi kenyataan. Langit tak hanya dipenuhi mesin, tetapi juga data dan algoritma. Elias mengikuti perkembangan pesawat ruang angkasa suborbital yang mampu menyentuh tepi angkasa. Garis antara pesawat dan wahana antariksa semakin kabur. Ia menulis, manusia tidak berhenti bermimpi. Ia hanya memperluas definisi langit. Namun, di balik semua itu, ia melihat tantangan yang lebih besar, kepadatan lalu lintas udara, perubahan iklim, dan tanggung jawab global yang tak bisa dihindari. Dalam satu kunjungan terakhirnya ke Bandara Internasional, Elias melihat anak-anak kecil menempelkan wajah ke jendela, menatap pesawat lepas landas dengan mata berbinar. Pemandangan itu sama persis seperti dirinya kecil dulu di halaman rumah Jerman. Waktu seakan berputar, tetapi dunia telah melaju sangat jauh. Bedanya, generasi baru menganggap terbang sebagai hal biasa, sebuah kemewahan yang kini menjadi kebutuhan. Pesawat telah mengubah peradaban. Ia mempercepat perdagangan, mempertemukan budaya, dan menyatukan keluarga yang terpisah benua. Namun ia juga membawa dampak yang harus ditanggung bersama. Elias menyadari bahwa sejarah pesawat terbang bukan hanya kisah teknologi, tetapi kisah pilihan manusia. Bagaimana setiap generasi memutuskan menggunakan langit. Di halaman terakhir bukunya, Elias menulis dengan tinta yang mulai pudar. Kita belajar terbang bukan untuk meninggalkan bumi, tetapi untuk memahami betapa kecil dan berharganya tempat kita berpijak. Kalimat itu menjadi penutup hidupnya sekaligus penutup perjalanan panjang pesawat terbang. Saat matahari tenggelam, sebuah pesawat melintas perlahan, meninggalkan jejak putih yang memudar di angkasa. Elias menutup bukunya, merasa tenang. Ia tahu, kisah ini tidak benar-benar berakhir. Selama masih ada manusia yang menatap langit dengan rasa ingin tahu, sejarah pesawat terbang akan terus ditulis oleh tangan-tangan baru dengan mimpi yang selalu sama. Terbang lebih baik, bukan sekadar lebih tinggi. Langit yang dahulu hanya dihuni mimpi, kini dipenuhi jejak manusia. Dari sayap lilin dalam legenda hingga pesawat canggih yang melintasi benua, sejarah pesawat terbang adalah kisah tentang keberanian untuk mencoba, kegagalan untuk belajar, dan harapan untuk terhubung. Selama manusia masih menengadah ke langit dan bertanya, bagaimana jika? Maka cerita ini tak akan pernah benar-benar berakhir.
Langit akan selalu memanggil, dan manusia akan selalu menjawabnya.